Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, kita akan melakukan pembahasan dan perenungan dari perlengkapan senjata Allah. Hari ini kita akan bersama-sama melihat tema, yaitu ikat pinggang kebenaran. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam hari ini. Kami mengikuti Horas dan saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon berkati kami semua ya Bapa, sehingga apa yang akan kami dengarkan benar-benar itu masuk dalam hati kami dan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan Ibu bacakan terambil dari Roma 6 ayat 13. Sekali lagi dalam kitab Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, perlengkapan senjata Allah yang akan kita bahas hari ini adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran adalah hal pertama yang disebut oleh Rasul Paulus. Mengapa? Padahal kan kalau dipikir-pikir, saat kita berturut-turut sedang mengenakan baju, celana, dan ikat pinggang, maka memakai ikat pinggang bukanlah di urutan yang pertama, bukan? Tapi di sini Rasul Paulus menaruh ikat pinggang di urutan pertama. Hal ini menjadi penting karena berkenaan dengan kebenaran. Adik-adik, apakah kalian pernah melihat pertandingan tinju? Tinju merupakan salah satu cabang olahraga pertarungan yang mengandalkan kekuatan fisik, di mana dua orang saling bertemu di dalam ring, bersiap untuk saling melempar pukulan dalam waktu yang telah ditentukan. Sebagai perlindungan, kedua petarung biasanya mengenakan pelindung kepala, pelindung mulut, dan sarung tangan pelindung atau alat pelindung lainnya seperti pembungkus tangan. Durasi olahraga tinju tiap ronde adalah 3 menit dan bisa berjalan maksimal 12 ronde. Dalam peralihan antar ronde ada waktu istirahat 1 menit. Adik-adik, ada yang menarik dari pertandingan tinju. Bukan pada sistem permainannya, tapi dari hadiah yang diberikan. Pemenang pertandingan tinju akan mendapatkan sabuk kejuaraan. Sabuk kejuaraan bisa berpindah tangan atau menjadi hak milik seorang petinju. Pernahkah kita bertanya-tanya, kenapa hadiah sabuk ya? Bukan piala atau medali seperti cabang olahraga yang lain. Adik-adik, sabuk bukan hanya simbol prestasi dari pemenang pertandingan tinju, tetapi juga simbol dari kekuatan. Seorang pemenang tinju yang menerima sabuk menunjukkan dirinya lebih kuat dan superior
daripada lawannya. Adik-adik, bagi seorang prajurit, sabuk bukan hanya menjadi simbol kekuatan, tetapi juga simbol penopang kehidupan. Sebagai penopang kehidupan, sabuk dipergunakan untuk menyimpan perlengkapan yang dibutuhkan seorang prajurit di medan perang atau dalam kehidupan sehari-hari. Perlengkapan yang disimpan di dalam sabuk bisa berupa senjata perang atau bisa juga barang berharga seperti uang atau emas. Penggunaan sabuk oleh seorang prajurit juga menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi kehidupan dan peperangan. Adik-adik, bayangkan kalau seorang prajurit tidak mengenakan sabuk atau ikat pinggang, pasti akan kesusahan ya. Dia akan bingung di mana taruh pedang dan perlengkapan perangnya. Dia akan kesulitan juga menyimpan uangnya. Adik-adik, dalam perlengkapan senjata Allah, kita diperlengkapi dengan ikat pinggang kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran berarti mengikatkan diri kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah dapat kita peroleh dari pembacaan firman Tuhan. Tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga menerima dan memegang apa yang Tuhan firmankan. Kebenaran Allah itu akan menopang kehidupan kita, menguatkan iman kita dan memberikan pengharapan. Kebenaran Allah melalui firman-Nya akan senantiasa menuntun hidup kita sehingga kita siap untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Adik-adik, betapa pentingnya memiliki ikat pinggang kebenaran. Apakah saat ini kita masih memakai ikat pinggang kebenaran? Kalau saat ini adik-adik mulai lupa pakai ikat pinggang kebenaran, yuk dipakai lagi. Adik-adik, hidup ini berubah dengan begitu cepat. Banyak masalah datang silih berganti. Hidup kita bisa diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Untuk itu kita perlu firman Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Adik-adik, mari kita mempersiapkan diri menghadapi hidup dengan memakai ikat pinggang kebenaran. Kiranya kebenaran firman Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk renungan di malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami mampu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan ini, dan kami dapat memakai dan menggunakan ikat pinggang kebenaran. Dan biarlah firman Tuhan di malam hari ini senantiasa menguatkan kami dalam menjalani kehidupan yang saat ini kami hadapi. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu kembali di Horas yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.